pas lagi hampir nggak naik kelas itu, CAU 1 nggak naik nilainya jelek, CAU 2 lebih jelek lagi. Terus gue dibakar bro alat sulapnya. Kenal sama Demian, chatting-chattingan, ternyata rumahnya meruya. Ya ilah, tetangga gue ini mah. Akhirnya terus gue bilang, lu Shalom Bapak Ibu teman-teman sekalian yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama sahabat saya, namanya adalah Ivan. Ya, Ivan itu profesional magician, kemudian dia juga YouTuber profesional. Nah, Ivan. Ya bro. Shalom. Halo bro. Baik, gimana PSBB? Bro, ya, gantian. Ini kita lagi ada ya gara-gara corona dan sebagainya itu, jadi gue kemana-mana bawa masker. Ada di dalam kebiasaan baru, tapi kadang-kadang suka lupa bro, kan ini kan gue ngabisin stok yang ini kan sekali pakai ya kan, ngabisin. Gue juga ada satu lagi, cuma lagi dicuci itu, yang bisa dicuci itu yang cuma kadang-kadang gue suka lupa, gue ingetnya udah di dalam tas, nggak taunya lagi dicuci, terus gue lagi nggak pakai gitu ya kan, kalau udah di mobil baru pakai. Nah kalau kadang-kadang kalau lagi lupa gitu suka pakai ini bro, kayak slayer gitu, bisa tuh dikerudungin gitu. Kalau lagi lupa nih, misalnya lagi di jalan gue lupa nih, terus kita gini aja, langsung lupa kayak gitu. Kalau gua nggak tahu kalau lo. Iya, gimana bro? Coba dong cerita dikit, Ivan tuh siapa sih? Mulai dari gue kenal Ivan, jadi SD, SMP, SMA, gue tahu dunia dia tuh dunia sulap banget deh, jadi benar-benar hobi sulap. Tapi nggak nyangka ternyata lu mulai profesional kuliah dulu ya? Profesional tuh berarti dibayar ya? Dibayar ya. Sebenarnya kalau pertama banget SMP juga udah pernah bro, dari SMP bayar, pertama dibayar gitu. Cuma ya itu kan masih kayak, kalau yang benar-benar terjun profesional yang mulai dibayar, di hire beneran gitu ya kuliah sempet ada. Tapi yang benerannya sih ini bro, setelah kan gue lulus kuliah terus ada kerja dulu tuh, nggak langsung itu habis kerja baru. Sekali show sekarang berapa bro? 20-30 juta? Tergantung bro, itu kalau yang corporate ya 2 digit lah. Nah itu, jadi hari ini kita mau belajar sama-sama, melihat dari pengalamannya Ivan, gimana tekunnya dia, gimana dia belajar sulap itu benar-benar bukan cuma sekedar hobi, tapi bisa ngasilin uang buat masa depan juga. Boleh cerita dikit tentang siapa itu Ivan? Oke, kalau nama gua Ivan Raharto. Itu nama panggung. Nama aslinya itu. Nama panggung sampai 2019 Van Gabriel. Ya kan, itu di sulap ya. Sebenarnya gue ganti nama udah beberapa kali sih. Cuma yang yang agak lama tuh Van Gabriel. Jadi kalau lo mau lihat sulap, ya bilang Van Gabriel, taunya pasti gua gitu ya. Terus gua itu belajar sulap, suka sulap, itu sejak SD. Lu SD Sang Timur bukan bro? Sang Timur, sama kita. Oh iya, pertama kali banget tuh kan ngeliat ini gua. Jadi di depan SD kita, Sang Timur, Tomang tuh ya, di depan SD itu ada ini bro, yang kaki 5 ngemper itu tuh bro. Kaki 5 gelar tiker gitu, alat sulap, tapi alat sulap abang-abang gitulah, alat sulap sederhana gitu yang tahu ya, ada abang jualan alat sulap. Nah tuh dari situ tuh gue mulai, kok bisa ya, gue penasaran orangnya, kok bisa ya, dari situ. Terus abis itu ya ini si Mario ini juga salah satu yang ini juga nih yang bikin stripper pertama kali kan lu beli di Andi Magic. Jadi dulu tuh di mall-mall itu ya, di mall-mall itu ada Toys R Us ya bener, kalau nggak salah di Toys R Us itu ada jual mainan sulap saat itu ya, ada jual mainan sulap, ada stand namanya Andi Magic. Andi Magic itu jualan alat-alat sulap, stand dari Cina, barang Cina kecil-kecil gitu. Mario beli nih, terus gue makin penasaran deh sama sulap, terus jadinya ya karena penasaran udah keterusan deh sampai sekarang. Ya, tapi yang hebat adalah pernah diajak kolaborasi di Antv ya waktu itu ya bro, sama Demian ya, main bareng ya.
di Trans juga, di Trans sama siapa, di Nidako ya kalau nggak salah. Iya, di Trans pernah sama. Terus ada beberapa kali yang kayak jadi bintang tamu gitu pernah. Ya, jadi yang gue tahu dari Ivan ini spesialitasnya memang konseptor, teman-teman. Ada skripnya, jalan ceritanya, rutinnya gitu ya. Iya, betul. Kalau gue memang dari dulu cita-citanya nggak kepengen jadi pesulapnya, bro. Gue cuma suka aja gitu sama sulapnya. Ya, awal doang. Iya. Suka aja sama, gila ini cara kerjanya keren ya gitu. Ini ternyata nih yang nemuin pinter banget nih bisa gini gitu. Jadi gue tertarik kerja sesuatu gitu, cara kerja trik sulap ya. Jadi dari situ main sulap dong, Bu, yang lain. Ajarin sulap ke kita. Ajarin sulap. boleh. Oh, mau diajarin? Boleh, nanti di akhir aja, di akhir. Di akhir ya. 1, 2. Ya, satu aja. Ntar kalau yang mau lebih lanjut dari YouTube gua, sekalian promosi. Jadi YouTube channelnya Ivan itu ada Raja Sulap. Raja Satu Sulap. lagi apa? Kalau yang satu lagi bukan sulap isinya. Satu lagi lebih ke kesehari-harian. Oke. Keseharian. Ivan Nuzurian. Masih ngajar sulap di YouTube. Masih, tapi karena banyak pihak yang merasa terganggu. Banyak pihak yang merasa terganggu nih, gue ngajarin sulap, jadi dikasih yang ini aja, yang basic. Kan lu suka sulap kan dari SD nih, lu cerita tadi. Nah kemudian sebenarnya cita-cita lu tuh apa sih awalnya? Lu tuh doa sama Tuhan, sebenarnya cita-cita lu tuh pengen jadi apa? Karena tema kita hari ini, dari hobi menjadi ahli dan menghasilkan ratusan juta, kita ambil dari ayat pendukungnya itu Yesaya 55 ayat 8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Nah cuman ternyata rencana Tuhan adalah lu bisa jadi seorang profesional magician yang bisa menghibur banyak orang ya dengan semua talenta yang dia kasih ke lu. Tapi sebenarnya kan pasti apa yang Tuhan inginkan itu kan kadang ada banyak batu-batunya nih. Awalnya itu lu punya cita-cita apa aja sebelumnya? Jadi gini, bro, memang dari awal tuh gue suka sama peralatan sulap ya. Terus gue tuh sempet ngomong kayak apa ya, bukan ngomong sama siapa-siapa gitu ya, sempet keluar aja ucapan gitu ya. Ini dulu nih, bro, dulu masih gua sekolah lah, gua lupa lah SMP SMA gitu. Kan gua kan suka nongkrong di toko sulap gitu, suka ke toko sulap, bahkan gua sampai sempet jadi ini, bro, yang jaga stand alat sulap di di Om Iwan. Oh, pernah ya waktu itu ya? Jadi dulu toko sulap di Mall Puri Indah di negeri Kartun Casper. Di atas gitu ya? kan? Iya, di atas ya? Casper, iya. Nah, di situ di dalamnya sempat ada toko sulap dulu nih. Gue masih SMA kuliah gitu ya. Nah, dulu banget. Jadi terus saking seringnya gue ke situ, kan deket rumah itu. Saking seringnya ke situ, gue ditawarin sama dia, pemiliknya, lu mau nggak jaga tokonya, karena lu kan pesulap nih. Daripada gue panggil orang biasa gitu ya, terus diajarin satu-satu beda sama yang sulap ya. Jadi gue suka disuruh jaga di situ, mau nggak, dibayar gitu, ya kan? Walaupun dulu untuk ukuran itu ya udah lumayan lah untuk ukuran anak sekolah gitu ya. Jadi gue kerjanya itu jaga pulang sekolah, kan karena itu mall bukanya masih sore-sore gitu ya, ininya toko sulapnya ya. Jadi gue sambil sekolah, bro, sambil kuliah, sorry. Iya. Itu ini, bro, SMA 3 udah lulus kuliah tuh kan, terus sempet nganggur berapa lama tuh, bukan nganggur nunggu ininya loh, nunggu masuk kuliah tuh lama kan. Jadi gue jaga toko sulap itu deh. Nah dari situ tuh gue sempet ngomong nih, enak ya punya udah hobi sulap, punya toko sulap. Nah gue dulu sempet emang kepengen punya toko sulap. Wah, gue suatu saat pengen punya toko sulap yang ini, yang kayak gini gitu. Gue mau punya toko sulap di Indonesia. Itu gue mau punya toko sulap gitu yang lengkap gitu. Nah itu sebenarnya itu jadi pesulapnya nggak kepikiran, malah dulu pesulap ya. Gitu. Dari situ tuh, bro, mulainya sebenarnya cita itu. Dan
dulu kalau lu tadi ngomong banyak batu-batu sandungan, bener sekali itu. Gue hampir nggak naik kelas dulu waktu SMA itu, hampir nggak naik kelas, nilainya jelek, CAU 1, CAU 2 jelek. Terus alat sulap gue udah tahu kan, lu udah tahu belum ceritanya? Alat sulap gue disita sama nyokap gue, dimasukin ke satu koper kayak koper biasa gitu. Terus abis itu disita nggak boleh main sulap gitu, disita isinya buku-buku sulap, disita semua, nggak boleh main sulap. Terus hampir nggak naik kelas, akhirnya naik kelas, ya kan? Pas lagi hampir nggak naik kelas itu, CAU 1 nggak naik, nilainya jelek, CAU 2 lebih jelek lagi. Terus gue dibakar bro alat sulapnya, karena gue masih diem-diem, ada yang gue umpetin, ada yang masih nggak gue kasih semuanya, gue umpetin gitu beberapa. Terus gue masih baca-baca buku sulap, ketahuan. Nah, nyokap gue kan agak killer tuh, terus diambil semua, dibakar bro alat sulap gue tuh, satu koper. Nah, di situ gue merasa sakit hati bro sama sulap itu. Jadi kita punya impian gitu ya, kepengen, jadi tahu-tahu langsung drop. Gue sempet sakit hati itu bro, nggak mau main sulap. Terus itu nggak mau main sulap pertama kali tuh, udah kayaknya ya udahlah, gue lupakan lah, forget lah soal sulap gitu ya. Ternyata setelah gue udah naik kelas nih bro, ternyata nyokap gue nyulapin gue bro. Ternyata yang dibakar itu kopernya doang, diisi koran bekas. Oke. Iya, itu cuma shock terapi. Nah, itu aku gue emang cinta sama itu tuh sebesar itu ya. Iya. Jadi kalau kita diomelin sama nyokap, itu sebenarnya dia sayang sama kita. Iya. Gue baru tahu kayak gitu. Amazing. Ini cerita begini, taunya terlambat bro. Nyadarin kalau sebenarnya orang tua sayang sama kita itu nyadarinnya setelah udah sekian lama gitu ya, baru iya kalau kita tidur, iya juga ya kata orang tua ya gitu. Iya. Tapi pada saat saat kejadian itu gue sebel sih. Ya terus batu sandungannya banyak bro, itu mulai dari situ. Terus sempat diiniin sama orang tua lah, mau jadi apa lu ya kan, main sulap ini mau jadi apa ya kan. Ya gitu, ya banyak lah ininya. Terus sampai akhirnya gue, itu kan yang tadi pertama kali tuh, daun pertama kali. Terus bener juga bro, memang secara penghasilan sulit ya kalau emang ini ya belum ketemu gitu, sulit. Terus akhirnya ya gue akhirnya untuk mendapatkan uang sempat kerja setelah kelar kuliah, kerja di, gue kan lulusan DKV. Itu kerja juga karena di hire lagi bro, karena gue pas lagi kuliah itu kan ada magang, kerja praktek tuh, magang. Pas lagi magang itu ditawarin, ya udah, terus sempat pindah tempat juga, kerja lagi di tempat lain yang lebih besar gajinya. Nah pas lagi kerja di situlah gue pelan-pelan ngebangun itu rajasulap.com ya, tahun ini tahun ke-12 ya. Jadi ya memang tadi gue bilang di awal juga, nggak salah sih, rajasulap.com itu salah satu toko sulap online yang bertahan cukup panjang. Jadi tolak ukur dari beberapa toko sulap di luar. Teman-teman boleh lihat ya kalau mau lihat tentang rajasulap.com. Bro, cerita dikit dong, kok bisa sih waktu itu collab sama awal kali banget tuh Demian ya kalau nggak salah ya, nama-nama yang pernah collab sama lo yang cukup besar. Ya. Itu katanya tetangga gua tuh ya. Jadi kenal famous atau sebelumnya memang sudah kenal? Justru kenalnya sebelum terkenal, jauh sebelum dia jadi apa-apa. Masih kita mau belajar sulap itu dulu bro, mau belajar sulap belum ada kayak sekarang, ada YouTube, ada komunitas, ada ini. Kita dulu tuh gue sempat chattingan pakai MIRC sama orang namanya Budi, yang sekarang itu jadi Budi Faro, dia masuk Pentagram waktu itu ya, sempat masuk Pentagram. Ya. Ketemu dengan Pentagram itu pusher ya. Dia Pentagram deh. Nah, sama Budi Faro, terus dari Budi Faro itu kenal sama Demian, chattingan, ternyata rumahnya meruya. Ya ilah, tetangga gua ini mah. Akhirnya terus gue bilang, lu kalau mau beli alat sulap di mana? Dia nggak tahu lo itu yang di Puri itu. Terus gue kasih tahu, gue jaga tuh di situ, ketemulah kita di situ. Nah, habis itu berarti lanjut pertemanan, dia mulai naik, ya Demian mulai sering on air di TV.
awalnya ngajaknya gimana waktu itu, bro? Ya kan kita kalau saat itu kan pesulap dikit, bro. Bukan kayak Saat sekarang itu? banyak. Iya, Tahun masih berapa? terhitung lah. Yang pasti di bawah 2008, nggak mungkin 2008 itu. Orang gua belum ada Iya. Raja Sulap itu. Cuma gua lupa lah tahun berapanya. Pasti di bawah 2008 jauh itu. Mungkin Oke. kayak 2005. Heeh. Itu pokoknya era-eranya gua lagi kuliah itu. Zamannya itu Iya, zaman iya. gua. Emang Jadi kuliah, bro. gua 2004 sampai 2008 kan. 4 tahun tuh. Selang-selang itulah, di antara itulah. Gua nggak inget tahunnya. Mungkin kayak 2006 gitu, ya, 2005-6 ya. Lu ingat gak sih kita pernah ikut audisi The Master? Pernah, filenya ada, Yang bro. kita ke Videonya CPI, Iya. nungguin seharian gitu ya. Terus Iya. dipanggil. Abis itu orangnya nanya, nih kalau episode 1 udah nih main ini, episode berikutnya main apa? Nggak Kita ada. jawab apa ya kemarin? Iya. Nggak tahu ya mau main apa ya kemarin. Iya kan kita gara-gara kita ngekonsepinnya bayangan itu, bro. Nah kalau Oh, jadi- ini yang selanjutnya ada Abis sama Demian sempat collab sama siapa lagi? Oh ya, oke. Abis Demian, terus Darko, Gali gitu ya, standar lah itu ya, dia juga. Kalau Master Limbat itu dia beli beberapa barang aja sih di sini. Nah bro, gue mau masuk sedikit ke ini nih, gue mau tanya. YouTube channelnya kan namanya Raja Sulap. Raja Sulap itu awalnya YouTube-nya sebenarnya kan cuma buat supaya lu bisa ngasih lihat demo-demo sulap. Kalau nggak salah Oh. mulai YouTube 2011 ya atau 2010 bro. Gua lupa ya kalau tepatnya. Cuma dia memang dulu di awal gua bikin toko sulap itu rajasulap.com, platform untuk kan, jadi jualan sulap itu kan lain kayak kita jualan baju, jualan apa kan pakai foto doang bisa tuh. Ya betul. Baju. Kalau sulap itu nggak bisa dikasih lihat, bro, barangnya. Dikasih lihat Harus barangnya, di demo. yang dikasih lihat efeknya. Oke. Efeknya yang dikasih. Orang kalau dikasih lihat efeknya, berarti kan harus video. Nah, platform untuk nunjukin video saat itu YouTube. Nggak ada lagi yang lain dulu. Ya. YouTube. Jadi kita tuh Tahun pakai berapa YouTube. tuh mulai? Ya kayaknya sih ya, karena toko Raja Sulap 2008. Ya antara mungkin 2008-2009an gitu. Oke. Ya. Nah jadi videonya sendiri tuh banyak banget di Raja Sulap di Raja Sulap channel. Betul ya, videonya Iya. itu super banyak. Dan sudah aktif hampir mau 10 tahun berarti nih Raja Sulap channel. Iya, Sampai- tapi dulu kan nggak kayak sekarang, bro, monetize apa dan sebagainya. Dulu kan nggak ada tuh. Ini cuma udah upload cuma buat doang, buat Iya. tunjukin dia. Nah, ini gue bilang juga salah satu pencapaian yang luar biasa, teman-teman. Kenapa? Ingat tadi dari hobi, ya kemudian bisa ngasilin satu karya, kemudian bisa ngasilin uang. Bahkan sekarang YouTube channelnya, gue nggak tahu, terakhir gue lihat masih di 320 ribuan ya subscriber. Sekarang berapa, Bu? Iya, 320 ribuan. Segituan ya? 300. Kayaknya udah mau 330 deh. Dulu 330 ya? Oke. 300 ribu tuh banyak loh. Subscriber segitu cukup banyak ya. Iya, Nah, lumayan lah. Boleh nggak bagiin tips dong buat kita yang mungkin teman-teman yang baru mau mulai berkarya lewat YouTube gitu ya, kan YouTube itu kan kita bisa pakai buat memperlihatkan kita punya talenta atau kita punya kelebihan atau kita mau berbagi sesuatu ya. Nah, alangkah baiknya kalau YouTube itu kita gunakan untuk karya-karya yang memang bersifat positif, jangan yang negatif ya. Lebih baik sih positif ya, apapun kita punya talenta. Nah, kemarin saya ketemu beberapa orang, dia baru mau mulai nih bikin channel YouTube. Wah, Ya mungkin dari video ada beberapa, dia misalnya salah satunya dia main buah impor, main buah-buahan impor. Nah, buah-buahannya itu dia mainnya kan jual beli ya, B2B. Nah, cuman ada ide dia mau bikin satu YouTube channel, isinya adalah tentang edukasi hidup sehat dengan buah. Nah, gitu. Jadi mulai jus ini, combine jus ini, semua macam-macam, semuanya tentang buah. Nah, gue nggak tahu deh itu teknisnya gimana. Nah, tapi sesuatu yang positif, kita bisa memberikan edukasi ke orang tentang lapangan kerja kita sebetulnya.
Ya, nah tapi secara teknis banyak yang nggak ngerti gimana sih sebenarnya memulai YouTube itu yang baik seperti apa. Nah gitu, nah ini mumpung ketemu sama bukan cuma profesional magician, Ivan kan juga sebagai YouTuber profesional ya, dengan pencapaian yang saat ini nggak bisa dibilang tanda kutip ece-ece gitu ya, cuman udah ada lumayan lah gitu ya, walaupun bisa lebih besar lagi. Boleh bro bagian sedikit ke kita tips memulai YouTube pemula tuh apa yang seharusnya kita punya? Iya, yang pertama adalah ide dulu nih bro ya. Kalau ngomongin ide, kadang-kadang kan orang mikir terlalu jauh, mikirnya terlalu jauh. Gue karena keseringan lihat orang lain bro, gitu. Dia sering lihat orang lain, oh si ini bikin ini, ntar dia kepengen bikin itu. Oh si B bikin kayak gini, gue kepengen kayak gitu. Nah, padahal sebenarnya yang dilihat adalah diri sendiri dulu. Lu bisa apa? Lu sukanya apa? Kesan lu apa gitu. Karena terus gini bro, entah itu hobi, terus atau entah itu kesukaan, bukan hobi ya, bukan hobi doang ya. Misalkan lu suka nonton, lu suka baca buku, lu boleh bedah buku gitu ya kan, sambil itu pekerjaan yang memang lu sambil lu lakukan tiap hari gitu. Ya, kalau lu suka tertentu, nah boleh itu game itu dibahas ya kan, sambil juga emang toh tiap hari lu lakukan kan, cuma bedanya sekarang direkam, dijadiin konten. Berarti itu kalau kayak temen lu yang bikin jus buah kan, memang itu pekerjaannya dia itu kan. Iya betul. Hidup sehat sekalian ini bedanya kali ini di share. Nah cuma kekurangannya orang-orang itu gini bro, terlalu banyak mikir, kebanyakan mikir, terus kebanyakan mikir dari sisi ntar kalau nggak bagus gimana ya, kalau ini gimana, terus kedua ini bro kelamaan mikirin gadgetnya. Waduh, gue belum punya kamera ini nih, kameranya harus apa, yang mana, itu nggak penting sebenarnya untuk awal-awal ya. Untuk awal-awal kurang penting itu bro, kayak gadget-gadget gitu. Raja Sulap juga masih pakai handphone, bikin kontennya itu pakai handphone kan. Handphone sekarang juga udah oke tuh kamera. Setuju sih. Jangan yang ini juga handphonenya, jangan yang ngeblur juga gitu, yang proper lah. Tapi maksudnya pakai handphone aja bisa gitu. Jadi itu handphone dimanfaatkan untuk mulai. Yang susah itu justru ntar kalau udah mulai nih bro, udah satu video, dua video, lama-lama juga ini sendiri, keterusan sendiri. Iya, di awal doang sih sebetulnya. Ya, paling enggak ya let's say seminggu 2-3 lah. Seminggu 2-3. Upload seminggu 2-3 video ya minimal ya. Kalau ya, buat awal-awal gitu seminggu. Terus ada lagi gini bro, wah gue nggak jago ngedit nih, gue nggak bisa ngeditnya atau ininya ya kan. Ya itulah yang pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebenarnya ya, kalau ngedit sih sekarang juga banyak aplikasi yang simple-simple yang di handphone. Jadi lu syutingnya pakai handphone, ngeditnya juga pakai handphone, yang cuma sesimpel itu doang. Bahkan gue punya temen nih, nah ini nih bro, ini contoh nih, gue punya temen namanya Pak Sabar, YouTube channelnya namanya Pak Sabar Ramal Tarot. Dia itu saking katroknya, saking sederhananya, nggak bisa ngedit. Dia itu misalnya jangan lupa ketik subscribe gitu ya, terus jangan lupa nomor teleponnya Pak Sabar kalau yang mau diramal tarot gitu ya dia ya. Kalau mau hubungi Pak Sabar kan, kalau kita kan muncul nih editan ada nomor teleponnya, dia tulis di kertas ya gitu. Jadi kalau dia murni no editing bro ya, tapi kalau terlalu no editing juga gila juga. Dia murni no editing, jadi dia kerjanya cuma langsung pasang kamera ya kan, pakai tripod, dia ngomong terus mau hubungi Pak Sabar dia tulis di kertas gitu doang, no editing sama sekali. Karena lu ingat bro, YouTube itu nyuruh lu buat upload, bukan nyuruh lu buat edit. Ya kan? Lu mesti nyuruh lu ngedit. Si Pak Sabar ngomong gitu sih. Ngedit sederhana mah gampang ya, tadi di handphone juga bisa kan. Betul, aplikasi juga
ini juga kebangetan juga gitu ya. Cuma ya kita edit sederhana dulu lah. Kita nggak usah ngelihat YouTuber yang udah gede-gede gitu, dia emang editingnya ini karena dia ada tim editornya, ya kan? Iya. Tapi kalau kita mau, gua rasa juga mereka mulai dari nol sih ya Pak. Ya. iya. Kalau lu nggak percaya, lu lihat aja channelnya siapa gitu ya. Cuma kebanyakan udah dihapus. Lu lihat channelnya yang orang yang udah gede-gede, Atta Halilintar gitu misalnya. Terus lu set bisa tuh bro, di pojok kanannya tuh bisa di set lihat video terlama, video pertamanya dia, video paling awal. Jelek juga bro, semua. Iya, semua iya. jelek. Begitu doang gitu, masih kaku, masih ini. Gue sering ngeliatin video terlama, video paling awal, video pertama, jelek juga, iya. Setuju sih, jadi harus jangan kelamaan ngambil keputusan. Begitu udah ketemu ide mau bangun YouTube channel tentang apa, langsung jalan aja dulu gitu. Iya, Nggak terus perlu. ini untuk idenya juga yang lu lakukan sehari-hari aja. Dari situ Oke, aja kita- dulu. Ntar sambil jalan juga kepikiran lagi yang lain gitu misalnya ya. Iya. Terus ini bro, yang paling penting harus bisa banyak. Karena kan untuk seterusnya tuh konten. Iya. Gua kasih contoh ya, yang buah tadi tuh. Iya, misalnya tentang buah, manfaat buah jeruk gitu. Itu ngomongin itu mah juga nggak habis-habis itu. Ya kan? Jangan campur jeruk dengan ini karena bisa jadi sakit apa gitu. Paling bagus Iya. apa gitu, harus nggak boleh habis-habis karena nanti ya kalau misalnya seminggu 3 berarti setahun berapa tuh? 52 kali 3 kan, paling nggak harus ada segitu, sekian ratus 56. konten. Iya, Iya. sekian ratus konten. Iya, sekian Itu kalau ratus ini konten. Bro, Raja Ya. Sulap itu pernah sehari 1. Pernah sehari 2 juga pernah. Cuma Oh, iya, itu bro, pernah. ya apa gua kalau lagi ada, karena masih handle sendiri gitu, kalau ntar lagi sibuk sama yang sesuatu yang lain, YouTube-nya kayak istirahat dulu gitu. Jangan ditiru ya. Ya ditiru. Cuma amazing sih bro, sehari 1, sehari 2 itu ya effortnya sih nggak main-main ya. Iya. Nah itu dia bro, kalau sehari 1 ntar lu konten lu kan harus ada terus tuh berarti tuh. Ya betul. Editingnya juga harus ini ya, walaupun yang minim editing tapi tetap harus diedit. Ya, Ya. terus ada istilahnya SEO YouTube. Gimana tuh istilah SEO YouTube? Tips-tips apa yang bisa dibagi ke kita? Ya kalau buat pemula mah lu nggak usah mikirin SEO-nya dah. Kalau buat pemula ya, mulainya Ya. dulu aja. Kalau buat ini, tapi kalau udah mulai nanti itu lu bisa belajar di YouTube. Gua sendiri otodidak. Itu lu belajar di YouTube juga banyak sih, bro. Gua Oke. belajarnya di NJC. Nih gua ini ya, gua ketik ya. Rajin-rajin ini ya, search sendiri di YouTube tentang apa yang kita mau belajar. Betul, banyak bro. Zaman sekarang udah eranya mau nyari apa juga ada, belajar Iya. sendiri. Mulai Mau nyari dari apa juga udah bertebaran. ya, teknik bikin thumbnail, terus tagging gimana, teknik bikin judul juga penting ya. Gitu. Jadi emang ternyata nggak gampang untuk kita bisa jadi seorang YouTuber profesional. Butuh kesabaran, kerja keras, ya konsistensi gitu ya. Dan yang paling penting adalah kita harus bisa ngasilin konten-konten yang berkualitas. Ya, tapi Iya, ingat, konten nggak berkualitas pun ada penontonnya, betul ya bro ya. Tapi Betul. kita lebih baik kita bisa punya impact yang positif, ya melalui media sosial, melalui karya yang kita lakukan gitu. Kan sayang nih, sudah bangun YouTube channel, misalnya kayak Ivan nih, sudah bangun puluhan tahun, belasan tahun, tapi isinya negatif semua. Nah, 10 tahun ke depan, artinya image kita pun juga jadi negatif nanti takutnya. Ya, kita nggak bisa bagikan sesuatu yang positif. Betul. Gitu. Itu ada YouTuber gaming, YouTuber yang kontennya game, tapi dia itu ngomong kasar bro.
ngomong, kalau di kita istilahnya toksik, dia ngomong kasar, ngomong kasar, dia masih muda, belum menikah. Gue kepikirannya tuh ya saat ini mungkin dia pemikirannya masih gitu ya, masih gitu. Ntar coba lo kalau udah mau nikah, mertua lu nonton, calon mertua lu gitu. Ya. Yang paling menyedihkan nanti gimana kalau anak kita nonton. Betul, nanti kalau anak gila bapak gue kayak gini nih gitu. Ya kan, karena apa digital tuh, jejak digital itu kan bertahan sampai puluhan tahun, belasan tahun ke belakang. Sampai selama-lamanya. Iya. Makanya penting banget kita harus punya konten-konten yang membangun, yang positif ya, bisa punya dampak buat masyarakat terutama. Nah, bro, sebelum nanti kasih lihat sulap di akhir, ya ajaran kita sulap. Sebelumnya boleh nggak bagiin tips nih buat teman-teman semua yang dengar. Tips yang pertama adalah tips bagaimana bisa memaksimalkan hobi yang ada. Hobi teman-teman kita, apapun hobinya gitu ya, bisa jadi uang atau enggak, kita tuh bisa tahu dari mana, oh ini kayak bisa jadi uang deh, tapi di satu sisi, oh ini kayaknya nggak bisa jadi uang deh. Nah, itu gimana tuh? Titiknya tuh di mana tuh? Kira-kira kita bisa ambil keputusan, kayak tadi lo bilang, lo juga sebenarnya awalnya nggak kepikiran buat jadi duit, tapi ada satu titik ternyata Tuhan tuh kayak buka jalan lo untuk lo bisa jadi seorang profesional magician. Nah, tips buat teman-teman di luar nih yang punya hobi apapun, gimana bisa menentukan, oke, gue harus serius di sini, atau oke, ini udah jadi hobi aja deh, gitu. Gimana, bro? Iya, sebenarnya nih bro, kalau menurut gue pribadi nih, apapun itu sebenarnya bisa dijadiin uang. Menurut gue ya, apapun ya, hobi apapun itu pasti ada untuk dimonetize-nya, itu pasti ada. Pasti ada. Kalau menurut apapun itu yang lo lakukan gitu ya, seunik apapun ya, kayak sulap tuh kan segmented banget bro. Iya kan, segmented banget gitu. Dan jangan lihat dari profesinya doang ya, itu kalau di kita bedah itu kan bisa jadi banyak, bisa dari industrinya ya kan. Misalnya lu suka balet gitu, nggak harus jadi pebaletnya, bisa jadi penjual sepatunya, apanya, industrinya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut gua apapun bisa dijadikan uang. Itunya apa, jadi kalau teman-teman punya hobi yang cukup aneh-aneh gitu ya, yang nggak umum gitu, jangan khawatir, itu pasti ada orang-orang di luar sana yang kayak Anda. Pasti ada. Itu tinggal menemukan mereka, terus tinggal dimonetize, tinggal gimana caranya melihat dari industrinya, dari ininya, apa kebutuhan mereka. Jadi sebenarnya apapun pasti bisa dimonetize. Satu. Nah sekarang cuma galaunya tuh kan gini kan, kalau misalnya apa iya sih ini yang gue lakukan ini menjanjikan nggak sih gitu ya. Itu gue pernah alami bro, dulu pas lagi zamannya itu, apalagi orang tua juga separuh dukung separuh enggak gitu kan, ngapain sih main sulap mulu, itu pernah gue alami. Terus ya memang iya juga sih kalau dipikir-pikir, omongan orang tua ya sebenarnya wajar, normal gitu ya, atau orang sekitar kita yang ini, kamu daripada main sulap mulu mendingan apa gitu, kerja di mana gitu. Itu kan memang kalau kitanya nggak ini down juga sih, wajar itu. Wajar kalau kepengen itu. Nah gua tuh dulu sempat gini bro, sempat, kalau kita ngomong dari rohani ya kan, insight tour pasti lu kan pewarta nih bro, pasti tahu banyak lah soal ini. Gue agak lupa nih ayatnya yang di mana, cuma gue tuh pernah denger tuh gini bro, jadi ada orang buta yang minta disembuhin sama Yesus bro. Siapa itu bro? Gue lupa. Orang buta ya? Orang buta bukan. Ya. Oke. Ya, jadi dia itu minta disembuhin matanya. Terus si Yesus itu nanya bro, sebenarnya Yesus nanya nih ke dia, lu mau gua ngapain? Intinya ini gua bikin versi bahasa sehari-harinya ya. Dia nanya, mau gua ngapain nih mata lu? Ya kan? Terus dia bilang, gua minta disembuhin gitu. Ya udah, abis itu baru disembuhin sama Yesus gitu, dibuat bisa melihat. Nah itu kan kalau kita lihat-lihat di Alkitab tuh kan amazing banget tuh. 5 roti jadi 2 ikan, jadi 5.000 dan sebagainya itu kan. Nah
Iya, nah yang paling kena itu yang itu. Jadi kalau di ayat itu, yang di ayat yang si minta disembuhin matanya itu. Orang buta disembuhkan. Nah, dulu jadi Romo gue tuh pernah bahas ayat itu, terus dia bilang, menurut lu Yesus ini udah tahu belum kalau ini dia kepengen disembuhin matanya? Dia udah tahu apa ini, ngapain dia nanya kalau dia udah tahu? Iya. Udah tahu jawabannya. Kan dia pasti tahu. Cuma lu tetap harus minta. Dia bilang gitu. Kenapa gitu? Terus kalau gue pikir-pikir ya, iya juga ya. Kalau gue pikir-pikir nih, iya juga ya. Kenapa kita harus minta? Itu karena memang si Tuhan itu kepengen aja gitu, kepengen aja kita untuk meminta, bro. Nah dari situ gue tuh kalau gue tarik, gue pikir gitu, iya juga ya. Gue kadang-kadang sama anak gue nih, setelah kita udah ini ya, gue sama anak gue aja, gue kalau mau beliin ini ya, gue nyuruh dia, coba can you asking daddy gitu-gitu kan, daddy gitu-gitu, baru ntar gue kasih. Terus gue mikir, iya ya, gue sambung-sambungin sama ini, bener juga ya, kita sebagai ini aja kayak kepengen anak kita tuh minta gitu. Nah gue tuh Bartimeus, orang butanya Bartimeus namanya. Oh iya, nah tuh Maurin tahu. Itu banyak ketua PD, dia pantesan tahu. Ketua PD Santo Andreas itu banyak. Iya. Thank you Pak ya. Di ayatnya gitu, si Yesus nanya dulu sama dia, lu mau gue ngapain nih gitu. Dan dia ngomong gitu. Akhirnya gue tuh ngomong, jadi gue tuh sempet ngasih deadline sih bro. Nih emang gue dulu galau nih pas gue lagi itu kerja. Gue galau nih, akhirnya gue kerja saat itu, kerja kantoran kan. Tapi hati gue ini tetap kepengen sama sulap, masih gregetan gitu. Gue kerja kantor itu karena untuk memenuhi ini aja, biar untuk ya ada penghasilan dulu lah gitu. Gimana ya kan? Ya. Nganggur ya. Terus udah ada penghasilan dari situ, sambil gue ngomong sama Tuhan. Ini gue suka sama sulap nih, gue minta, gue bilang apa? Gue suka sama sulap, kalau memang dikasih atau memang ini jalan gue gitu ya, tolong dibantu untuk dibukain jalannya supaya gue suka menghasilkan uang dari hobi gue. Udah cukup gitu doang, minta aja udah. Iya. Begitu. Terus itu memang ajaib bro, nanti dibukakan sendiri gitu. Ada aja yang sambil gitu gue bikin raja sulap lah, terus raja sulap di bulan kedua omsetnya udah ngelebihin 3 kali lipat gaji gua kantor. Terus gua ntar mulai ini, wah ini bener nggak nih jalannya nih, kalau nggak gua mau keluar nih dari kerja. Akhirnya bener kayak gitu. Memang kalau diceritain tentang ajaib itu banyak sih. Iya, dan waktu itu kalau nggak salah lu bikin rajasulap.com itu momentumnya pas banget tuh sama Dedi lagi bikin The Master. Setahun kemudian Dedi ya, jadi pas udah jadi gitu. Ya, nah itu teman-teman menurut gue adalah salah satu rencana Tuhan. Jadi apa yang kita nggak pikirin, bahkan sebelum pas Ivan bikin Raja Sulap, belum ada rencana The Master akan keluar, betul ya? Jadi arahnya nggak ke situ nih, gitu. Tapi jalan aja, melangkah aja gitu, dan andalkan Tuhan selalu. Tanya dulu nih ke Tuhan, bukain jalan kalau memang jalannya. Ternyata tahun-tahun selanjutnya The Master muncul. Betul. Ya itu sangat amazing sih, ya sangat membantu dari sisi industri sulap sendiri. Iya, itu bro, di awal harus minta bro. Setuju, betul bro, betul. Iya, emang itu syarat. Udah ngomong aja, anggap aja ini nggak tahu gitu ya. Oke. Emang harus minta. Iya. Oke, nah, gua tinggal 10 menit terakhir, kita tepatnya tinggal 8 menit terakhir. Tadi kan janjinya Ivan mau ngajarin sulap nih ke kita. Ya. Silakan bro. Entar dulu itu yang habis dari sulap, terus kan gue jadi nih sekarang. Itu juga sama bro, sama prosesnya. Apa? Gue minta, gue mau, terus gue ngomong, gue pengen jadi YouTuber nih, ya kan? Karena sekian ini ngelihat itu gitu kan? Iya. Ngelihat
Nah, terus gue bilang, gue doa, gue bilang, gue kepengen jadi YouTuber nih. Emang ini, kalau memang ini dibukain jalannya, ya udah. Terus gue kalau ini bersyukur banget bro hari ini di saat magic show lagi nggak ini sama sekali, gue lihat banyak teman-teman magician yang nggak show, nggak apa gitu. Ya, Iya, diterima dari YouTube, masih terima AdSense dari ini, gitu. iya puji Tuhan ya. Puji Tuhan banget, kerjaannya di rumah, kerjainnya di rumah gitu. Iya, iya betul. Bikin konten gitu ya. Betul. Oke. Oke bro, sekarang gue mau bikin sesuai janji, gue mau ngajarin sulap ya. Iya. Oke, ini trik ini sebenarnya simpel sekali bro. Bentar, gue atur ininya dulu, agak jauh biar kelihatan. Nih bro, oke, ini buat teman-teman semua nih, gue mau tunjukin satu trik simple menggunakan ini kain bro, kain Oke. kain warna merah, ya. Warna merah. Iya, ini gue masukkan ke dalam genggaman tangan gue, kayak gini kan. Oke, kalau udah kita snap aja kayak gini, ini kosong ya. Gua tiup, dia berubah bro, karena ini udah jam makan siang. Dia berubah jadi makanan, tuh jadi telur. Ini tinggal diceplok doang nih, buat menu gini. Nah, karena tadi gue janji kan mau ngajarin, ini gue kasih tahu rahasianya khusus yang ini. Gue kasih tahu nih rahasianya, gue kasih tahu ya. Iya, gimana tuh caranya, bro? Rahasianya nggak? Mau dong. Nih, sebenarnya simpel banget bro. Tuh, jadi ini kain dimasukin ke dalam telur. Lu kan mikir kan, lo kok bisa masuk ke dalam telur? Ini bukan sembarang telur teman-teman, ini adalah telur. Telurnya palsu jadi. Iya, ini telur mainan. Kalau di toko mainan anak-anak gitu kan ada telur-teloran tuh. Nah, lu beli deh ini telur. Lu beli telur-teloran ini buat menghibur anak-anak lo, itu ya, adik-adik itu gampang. Jadi ini lu umpetin dulu di kantong. Gitu kan, lu umpetin dulu nih di kantong kiri gitu. Yang kain lu umpetin di kantong kanan. Udah, terus lu bilang, "Nih gua mau main sulap nih ya." Lu pura-pura nyari kain. Padahal pas lagi pura-pura nyari kain kan, mana ya kainnya gitu. Padahal di tangan lu sembunyikan si telur tadi, gitu ya. Terus sambil lu ngeluarin. Nah, kalau udah lu bilang nih kain ya, gue masukin ke dalam telur. Lu bilang, jangan bilang masukin ke dalam telur, bilang masukin ke dalam tangan. Ini telurnya hati-hati ya, megangnya ya. Lu bilang, ini gue masukin ke dalam sini, gini kan. Kalau udah lu masukin, terus lu bilang, nih kita tiup, gitu. Terus lu tunjukin, dia berubah jadi telur. Sesimpel itu bro, sebenarnya main sulap. Nah, cuma lu harus hati-hati, jangan sampai kebalik nunjukin ininya. Kalau kebalik ketahuan, ya kan. Kalau ketika buka telurnya jangan sampai kebalik. Kalau nggak ntar ketahuan dong, bener kan? Nah, gue dulu sempet ketahuan bro, sempet ketahuan nih pas dibalik kayak gini. Iya. Nah, kalau udah gini gimana nih? Kalau ketahuan kelihatan kain merah di dalamnya. Nah, ini lu mesti ambil gelas, gini, ambil gelas nih, terus kita tiup. Ini yang merahnya ini kita bisa lepas bro. Tuh, kita bisa lepas bro. Ini cuma stiker ternyata. Ambil gelas, terus lu buka. Nah, jadi telur beneran. Ini, iya telur beneran bro. Tuh. Kainnya tinggal banget. Kainnya jadi stiker berarti. Iya, udah jadi telur. Bisa aja sulap ya. Sulap, mampir aja ke channelnya gua, Raja Sulap. Raja Sulap. Nah teman-teman, nanti yang ketinggalan videonya kita ini, nanti bisa lihat siaran ulangnya di YouTube channelnya Inside Tour. Ya, semoga nanti melalui percakapan kita ini bisa menghibur dan memberkati teman-teman semua. Ya, thank you banget Bro Ivan, sukses, sehat selalu, salam buat istri dan anak.
Oke, sama-sama. Dan semuanya, dan teman-teman semua yang sudah gabung juga thank you, dan semoga kita semua senantiasa selalu dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Thank you teman-teman. God bless.